Kau geser kan? Masuk kan? Masuk. Atas. Iya, masuk. Iya, udah. Kayu besi rawa sepanjang 17 meter ini disiapkan untuk membuat salib. Melihat panjangnya, timbul pertanyaan, siapakah yang akan disalib? Siapapun itu, pasti sesuatu yang lebih besar dari mereka. Tapi Frankie Woro, Casimilus Awe, dan warga suku Auyu di Papua Selatan ini tak akan melukai siapapun. Mereka memakai salib ini sebagai tanda perlawanan. Yang mereka lawan memang lebih besar, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah sedang mengincar 2,5 juta hektar hutan orang Papua untuk proyek tanaman industri pangan dan energi. Ratusan kilometer dari salib orang-orang Auyu itu, orang Muyu sedang menyiapkan gerakannya sendiri. Tapi kali ini dalam bentuk sebuah pesta. Pesta yang disiapkan oleh marga Kimco Jinipju selama 10 tahun. Sosok di marga ini adalah Willem Kimco, orang asli Papua yang tak punya kartu identitas kewarganegaraan manapun. Pesta adat ini sudah cukup langka. Tak hanya di Papua, bahkan di kawasan Pasifik dan peradaban Melanesia. Awalnya bayarnya kalau pernah. Itu nih aja aku dekere bipnuka, dan jitana ya kati ko beren baran dipo. Kami mengambil ko kuning. Ada gagasan dan gerakan sosial di balik pesta orang-orang Muyu ini. Sama dengan gerakan salib merah yang dimulai orang-orang Auyu. Salib ini akan menjadi yang terbesar dari 1.800 salib merah yang telah ditancapkan berbagai suku di Papua Selatan dalam 10 tahun terakhir. Ribuan salib merah yang dipadukan dengan palang adat adalah tanda larangan yang menyatukan unsur-unsur adat dan agama. Kami percaya bahwa kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam hal ini perusahaan tidak bisa masuk, berarti kami minta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan. Atribut perang orang Auyu ini diukir atau dilukis, digambar di batang salib ini dengan tujuan bahwa kami larang dengan sangat keras. Jadi apabila siapapun, baik dari antara kita sendiri yang melanggar batas ataupun pihak lain yang mengganggu keselamatan hak tanah adat kami, maka kami siap untuk melakukan ancaman perang. Salib-salib ini tidak ditancapkan di halaman-halaman gereja, melainkan di tanah dan hutan adat, di dusun-dusun sagu, dan di tempat-tempat yang disakralkan. Sebab 1.800 palang adat dan salib ini memang bukan semata tentang agama, tapi untuk mencegah negara dan perusahaan memasuki tanah dan hutan adat mereka. Papua bukan negara kosong. Di zaman TikTok ini, kami ingin menceritakan semua ini lewat film yang pendek. Tapi kami jelas gagal.
Di planet ini, ada 5 pemilik hutan hujan tropis terluas yang tersisa. Kongo di Afrika, Brazil, Peru, Bolivia, dan Indonesia. Di Indonesia, satu-satunya pulau yang hutannya masih terjaga adalah Papua, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Lewat sejarah kolonialisme yang panjang, pulau ini kini dikuasai 2 negara. Bagian barat oleh Indonesia yang juga dikenal sebagai West Papua, dan bagian timur menjadi Papua Nugini. Dan tepat di perbatasan ini, di bagian Indonesia, sedang terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan untuk sawit, tebu, padi, dan peternakan. Ini disebut proyek strategis nasional untuk lumbung pangan dan energi yang jadi ambisi 3 presiden. Bagian terbesar direncanakan untuk mencetak sawah seluas 1,3 juta hektar. Lalu bagian lain akan ditanami tebu seluas 560.000 hektar untuk gula dan bioetanol. Setiap liter bensin di Indonesia akan dicampur bioetanol 10% atau E10. Ada 10 perusahaan di proyek ini, dan semuanya dimiliki oleh 1 keluarga saja. Berikutnya, ada areal sawit seluas 400.000 hektar untuk biodiesel. Targetnya mencampur 50% solar dengan minyak sawit atau B50. Dan terakhir, pemerintah akan membuka peternakan seluas 380.000 hektar. Jadi, apa yang salah dengan proyek pangan dan energi ini? 5 orang Papua dalam film ini akan menjawabnya. Yang pertama adalah Yasinta Moiwen dari suku Marin. Yasinta dan warga di distrik Ilwayap di Merauke sudah menjadi korban. Hutan dan rawa sebagai sumber pangan dan ekonominya telah dihancurkan. Jalan sepanjang 135 km sedang dibuat, dan di kiri kanannya akan dicetak 1 juta hektar sawah. Mereka sulit menolak atau melawan. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata mereka nih. Karena proyek ini juga dijaga tentara. Macam-macam senjatanya. Yang kedua adalah Natalis Buer di distrik Tanah Miring, Merauke. Petani milenial ini merasa ditelantarkan. Sebab setelah hutannya diubah menjadi sawah, sebagian sawah-sawah ini tak tergarap. Orang asli Papua seperti Natalis tak punya modal untuk benih, pupuk, perawatan, hingga ongkos panen. Orang ketiga adalah Vincent Kuipalo dari suku Yenan di distrik Jagebob, Merauke. Vincent dan suku Ye sedang menjadi korban. Hutan adat orang-orang Ye sedang dihancurkan untuk perkebunan tebu dan bioetanol. Tanah mereka juga diincar untuk markas-markas militer, pasukan yang akan menjaga proyek pangan dan energi ini. Yang keempat adalah Frankie Woro dari suku Auyu di distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul.
Hutan dan tanah mereka terancam perluasan perkebunan sawit untuk campuran biodiesel atau B50. Orang-orang dari suku Auyu ini adalah calon korban. Merekalah salah satu pelopor gerakan Palang Adat dan Salib Merah. Meski kadang berseberangan dengan gereja yang mereka anggap lebih mendukung pemerintah dan perusahaan. Mereka bahkan sedang merencanakan gerakan yang lebih besar, dengan salib yang lebih besar. Tanah milik Somu Sobisiba itu bahwa tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga. Sosok kelima adalah Willem Kimco dari suku Muyu di Bovendigul. Tokoh adat dari Muyu ini hidup di garis belakang proyek negara, sehingga belum menjadi korban. Tapi mereka sedang bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tinggal di belantara dan perbatasan membuat sebagian mereka tak punya status kewarganegaraan. Tapi mereka telah hidup jauh sebelum ada Indonesia atau Papua Nugini. Kelimanya mewakili jutaan orang asli Papua yang sedang terancam eksistensinya. Jika kita merasa kepunahan peradaban Neanderthal di Eropa, Aztec dan Inca di Amerika, atau aborigin di Australia adalah sejarah masa lalu, film ini menceritakan bagaimana pemusnahan sebuah bangsa dan kepunahan sebuah peradaban sedang terjadi di masa hidup kita. Kepunahan bukan karena kerusakan lingkungan dan ruang hidup semata, juga karena dihantam 60 tahun operasi militer. Frankie Woro dan orang-orang Auyu sedang berburu. Tapi lokasi perburuan mereka mulai dikuasai perusahaan perkebunan sawit. Kita akan menuju arah ke Inabusu. Di sana kami akan masuk di wilayah konsesi perusahaan PT Indo Asiana Lestari, dan di situ ya ada survei-survei mereka yang mereka pernah lakukan, tapi juga kami ada lakukan tanda-tanda saksi di sana. Dapat dengan yang induknya, tapi karena induknya dia lari dan terlambat kerja, akhirnya yang bisa kita dapat dia punya anak ini saja. Ini kalau pakai bahan kayak hasil. Pohon ini pohon bitanggur, dia punya kayu ini kita biasa gunakan untuk kerja perahu, dan juga kulit depu getanya itu kita pakai untuk kerja ini, panah-panah ini lem, jadikan lem ini, panah-panah.